الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حتى تهديه ومن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, jamaah bersyukur yang dimuliakan. Pertama-tama kita tak lupa selalu haturkan puja syukur kepada Allah, karena pada pagi hari ini Allah takdirkan kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita seluruh berjamaah, yang mana kita dan sama-sama mengaji untuk mudah-mudahan hari ini kita senantiasa berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah berlimpah kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan, perjalanan kita hari ini ya Allah memasuki hari ke-10. Marilah kami mengajak pada hati kami pribadi saudara sekalian, kita sama-sama selalu eksis pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisi hari-hari kita dengan ibadah sebaik-baiknya. Kita harap maghfirah Allah yang akan tiba pada tengah-tengah Ramadan nantinya, dengan cara jangan kita bilang waktu bilang dengan cuma-cuma. Silakan kita bekerja, silakan kita berkarya, silakan kita berdagang, namun semasa itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempatkan kita membaca Al-Quran, sempatkan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu sangat berharga sekali. Waktu yang kita miliki adalah hari ini. Nanti, esok, lusa, terus sampai ajal kita. Ada dua waktu yang kemarin, yang tadi malam dan kemarin, ya, tidak akan kita raih kembali. Maka kita benar-benar bagaimana memaksimalkan waktu kita dengan baik. Apalagi ini bulan Ramadan. Maka Allah telah bersumpah dalam ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah telah bersumpah dalam ayatnya dalam surat Al-Asr, ayat yang singkat yang terdiri dari 3 ayat, namun maknanya sangat dalam. Anak-anak kita hafal ayat-ayat ini, bahkan kita pun berdoa. Maknanya sangat hebat, luar biasa kandungannya. Maka tidak salah Al-Imam Syafi'i mengatakan, jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan manusia surat-surat yang lain dari Al-Quran, maka cukup wal asri ini pegangan manusia. Jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan Al-Quran surat-surat yang lain, baik itu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, sebagai maka cukup wal asri ini pegangan umat Islam. Kata Imam Syafi'i. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena luar biasa, hebat. Maknanya kandungannya luar biasa. Haqqun minallah wa haqqun minannas. Allah bersumpah wal asri demi masa, demi waktu. Kalau kita membaca tafsir Sawi, jika Imam Sawi, beliau pernah mengatakan wal asri ini ada 3 komponen.
Ada 3 penafsiran. Yang pertama, wal asri itu adalah benar-benar waktu. Banyak manusia karena ada waktu. Banyak manusia dengan waktunya habis dengan percuma-cuma, terlena dengan dunia, akhirnya waktunya hilang. Maka Allah bersumpah wal asri, demi masa, demi waktu, jaga waktu. Ini kan. Ada yang kedua mengatakan wal asri ini adalah al-asr fi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa di zaman kejayaan Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena zaman Nabi Muhammad semua para sahabat tunduk patuh atas perintah Allah dan Rasulnya. Tidak ada kemaksiatan di mana-mana. Semuanya tunduk, semuanya khusyuk, taat Allah wa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunduk patuh kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Maka tercipta kejayaan umat Islam di zaman para sahabat. Maka Allah bersumpah ini. Namun ada pendapat yang ketiga mengatakan wal asr ini adalah sholat asar. Kenapa pendapat ketiga ini mengatakan sholat asar? Ya, karena manusia lupa dengan sholat asarnya. Faktor kecapean, faktor peniduran dari kerja, faktor diskusi, rapat, meeting, akhirnya sholat asarnya kebablasan. Sholat asarnya hampir menjelang maghrib, lupa dengan sholat asarnya, maka Allah bersumpah beri sholat asar. Namun di ulama mengatakan wal asr ini adalah waktu sholat, waktu itu waktu. Jemaah yang mengatakan innal insana lafi khusr wal asri innal insana lafi khusr. Kalimat insan diapit dengan ina dan lafi dua tauhid. Seperti contohnya Allahu, Allah. Kalau ditekan di depannya innallah, maka sesungguhnya Allah penangan. Begitu pula kalimat insan, innal insana lafi. Artinya ada dua tauhid yang menengah dengan kalimat insan. Seakan-akan Allah berfirman, sesungguhnya manusia itu adalah benar-benar amat sangat merugi. Ada dua penekanan di sana. Kata itu, ya, sesungguhnya manusia itu adalah benar-benar amat merugi. Manusia yang bagaimana? Ya, semua manusia. Tidak memandang rasnya, sukunya, bangsanya, agamanya, daerahnya, wilayahnya, semua manusia itu merugi. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan berikutnya. Ada orang-orang yang tidak merugi. Ada orang-orang yang tidak hilang waktunya dengan cuma-cuma. Ada orang-orang yang selamat waktunya dimanfaatkan dengan baik. Siapa? Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Kita ini orang-orang beriman, insyaallah. Kenapa? Subuh kita berjamaah. Subuh adalah rangkaian sholat yang paling berat. Ya, rangkaian sholat yang paling berat adalah subuh. Maka Rasul pernah mengatakan jika umat itu tahu apa fadilah sholat subuh, maka umat itu berangkat menuju masjid sholat subuh. Ini pada subuh. Ya. Maka orang-orang berimanlah yang paham hal ini, termasuk semua berpuasa. Allah memanggil ya alladzina amanu, orang-orang beriman. Beda Allah tidak memanggil ya ayyuhal muslimun, orang-orang berislam. Kenapa? Karena orang Islam betul-betul beriman. Banyak namanya Muhammad, banyak namanya Yusuf, banyak namanya Ahmad, banyak namanya Soleh, tahun tidak sholat, banyak. Bahkan tidak puasa itu banyak. Ya, maka dia Islam bukan beriman. Orang beriman adalah orang-orang yang mana
memanggil, menyuruh, melaksanakan apa perintah Allah Subhanahu wa taala yang baik. Sholat dikerjakan, puasa dilaksanakan, zakat ditunaikan. Ini orang beriman. Maka Allah panggil orang berpuasa, ya dina menjadi orang beriman. Maka orang beriman inilah yang paham bagaimana hebatnya waktu. Yang ngerti waktu itu adalah sangat berharga. Waktu tidak boleh dengan cuma-cuma. Silakan kalau kita kerja, silakan kalau kita berdagang, waktunya kita manfaatkan. Jangan kita habiskan dengan cuma-cuma. Umur tidak mungkin kembali muda. Kita mungkin kepala 4, kepala 3, kepala 5, kepala 6, tidak mungkin dibesar lagi balik mungkin terus sampai ada yang berikutnya. Maka sisa waktu ini kita maksimalkan. Bagaimana kita katakan nanti dengan amal-amal yang soleh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah yang Allah. Lalu yang kedua, orang-orang yang mana tidak tertipu dengan waktu adalah wa'amil soleh. Alladzina amanu wa amil soleh, yang mengamalkan amal-amal soleh. Ya, yang paham amal soleh itu adalah amal yang dia bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mata Adam dan perkataan dan salah, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus namanya kecuali dia. Bakal jaya, ilmu yang pak dan dua anak soleh. Dia paham, ya, paham mengerti amal-amal ini dan dia bawa. Maka dia banyak menggali amal. Dia dapur amal-amal sebanyak-banyaknya, apalagi Ramadan. Dia paham Ramadan adalah hari berkah. Ramadan adalah yang melipat ganda semua pahala-pahala kebaikan. Maka dia cari apa itu amal soleh. Tidak membedakan apa itu amal remeh atau amal besar. Yang penting ikhlas. Ini amal soleh. Jadi kita dalam hal ini tidak bisa menyamili mentangkan itu amal berat, kita kerjakan amal kecil, kita tinggalkan. Manfaatkan amal kecil, walaupun itu kecil, belum tentu kecil dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, teman-teman, mungkin di masjid sini mungkin ya ada barang-barang yang tidak panas, ambil sudah buang tempatnya. Ada plastik sudah kita buang tempatnya. Ini remeh. Namun bentuk remeh pada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi insya mengandung Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menggunakan kalau kita pernah baca kitab Imam Ghazali rahimahullah betapa beliau bilangnya hujjatul Islam. Ulama tasawuf yang kita ikutkan panutannya, manfaatnya untuk mendapatnya dari tasawuf. Beliau karangannya luar biasa banyak. Imam Ghazali hebat luar biasa, sholatnya hebat, ibadahnya hebat, karya yang dibaca sampai saat ini. Namun karena beliau meninggal dunia, ada seorang murid yang bermimpi pada beliau, ya Imam Ghazali, di mana engkau sekarang berada? Apakah Allah boleh merupakan nikmat yang besar? Iya, akibat berangkat yang besar Allah Subhanahu wa taala. Namun muridku ketahuilah, aku mendapat rahmat bukan faktor banyak rahmatku, bukan faktor banyak ibadah, bukan faktor banyak sholawatku. Namun kalau aku merasakan ihya ilmubi di tengah-tengah aku menulis karya tersebut, ini telah rawat dalam program ini. Di sana diam, takut bergerak. Kenapa? Aku kasihan pada laki laki yang kamu sama. Tapi kalau itu pergi, ya, merasa kenyang dari minumannya, dia pergi, maka di sanalah Allah ridho atas perbuatanku sehingga Allah melipat gandakan semua apa yang terjadi. Amal remeh yang mengandung rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah amal soleh, perbanyak amal soleh. Bagaimana? Wa tawasul haq wa tawasul sabr. Itu dia orang-orang yang
tidak akan rugi dengan waktunya. Watawasau bil haq, saling nasihat menasihati tentang kebenaran. Ini menunjukkan kebenaran. Kita selaku manusia banyak khilaf. Kita selaku manusia banyak dosa. Kita mengakui iktiraf atas orang yang menyadari mengerti apa yang dia lakukan itu lebih baik daripada orang yang mengerti apa yang dia lakukan. Pengakuan diri kita banyak dosa lebih baik. Kenapa? Karena kita manusia biasa. Iman kita tidak seperti iman para nabi. Iman kita tidak seperti iman para sahabat. Iman kita tidak seperti iman para ulama. Iman kita ini akhir zaman. Kadang jadi, kadang terus, kadang naik, kadang turun. Ini kita bersyukur jamaah mendengar kajian iman kita naik. Tapi bentuknya nanti drop iman kita itu sampai kita menjadi. Maka kita ngaku banyak dosa. Tak terasa mungkin kita kotor. Tak terasa mungkin mata kita dilakukan hal-hal yang tidak pantas sebenarnya. Tak terasa mungkin kita melihat hal yang tidak pantas bersama. Tak terasa kaki kita melakukan tempat-tempat yang tidak pantas. Semua itu berurusan kepada Allah. Ingat kita. Maka kita buat tawasau bil haq, saling nasihat menasihati tentang kebenaran. Dinasihati, alhamdulillah, terima kasih banyak. Jangan dinasihati kita marah. Ya, kita tongkak, kita hidup, akhirnya marah kesalahan. Kita lakukan kesalahan bagus. Wallahu bisabr, dan saling nasihat menasihati tentang kesabaran. Sabar luar biasa pahalanya. Ramadan ini luar biasa godaannya, luar biasa ujiannya, panasnya luar biasa. Ya, sabar ulama ada 3 macam. Ada as-sabr al-ta'ah, sabar atas ketaatan. Maka untuk kita salat, untuk kita saum, sabar al-ta'ah, pahala surga. Wa sabr ala tarkil ma'asi, dan sabar menerima maksiat. Ya, walaupun di tengah-tengah orang-orang yang di wilayah sana mereka senang dengan maksiat, senang dengan foto sebagainya, biarkan mereka berdosa. Kita tidak jadi kita bersabar. Jadi kita adalah sabr al-musibah, sabar adalah yang musibah bencana malam berada. Maka dalam mereka baik momentum Ramadan yang masuk sekali kita maksimalkan waktu kita terus istiqomah ibadah kepada Allah, terus banyak dengan Allah, terus waktu ibadah kita sunnah agar kita mendapatkan takut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sangat ini mendapatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kita disempurnakan oleh Allah dan dosa-dosa kita kemudian dia kusir dari Allah. Amin.